Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di dalam channel Haji Bugis. Semoga penonton semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Dan dimanapun kalian berada, semoga rahmat dan keberkahan selalu menyertai kita semua, amin ya Allah. Masih seperti kemarin, dalam mencari keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bersama-sama menyaksikan dan menyimak isi ceramah dari Ustaz Muhammad Yusuf Esos MA. Saya berharap kita semua menyaksikannya sampai akhir video agar tidak ada kesalahpahaman dalam menimba ilmu. Dan sambil menonton atau mendengarkan, alangkah baiknya kita berzikir dan bersalawat juga, agar kiranya apa yang kita dapatkan hari ini insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang saya hormati dan saya muliakan Al-Mukarram Imam Masjid Aswajah Penumulyo, beserta para imam dan pegawai syara yang sempat hadir, yang saya hormati dan saya muliakan Alina Tomalabita Bapak Camat. Jadi lokasi tausiah pada saat ini di Masjid Aswajah Wonomulyo, Sulawesi Barat. Waktunya ada di Polewali Mandar, Kulon. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama yang sempat hadir bersama kita, Bapak Lurah, seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim ulama, ibu-ibu majelis taklim, dan seluruh panitia. Jadi alhamdulillah kita berkumpul pada malam hari ini melaksanakan satu acara yang acara ini sebenarnya tidak semua umat Islam menganggap hal ini adalah baik. Ada beberapa paham yang menganggap peringatan Maulid adalah perbuatan yang justru bisa menyebabkan orang masuk ke dalam neraka. Saya tidak mau membahas terlalu panjang. Yang jelasnya, orang yang tidak bermaulid itu mereka takut melakukan sesuatu yang bisa membuat ia masuk ke dalam neraka. Sedangkan orang yang bermaulid adalah orang yang berlomba-lomba melakukan kebaikan demi untuk mendapatkan surga. Berbeda. Satu takut berbuat karena takut masuk neraka, satu berlomba-lomba melakukan kebaikan karena ingin masuk surga. Ujungnya sebenarnya ketemu juga. Tapi kalau berdebat tidak ada penyelesaian. Olehnya itu saya wasiatkan yang hadir pada malam hari ini pasti semua sepakat bahwa maulid ini adalah baik. Karena ada dua istilah. Satu istilah peringatan maulud Nabi. Orang Bugis mengatakan maulud. Satu istilah peringatan maulid Nabi.
Kalau peringatan maulud berarti orangnya yang diperingati, Rasulullah. Kalau peringatan maulid berarti waktu lahirnya yang diperingati. Itu beda. Makanya kalau dikatakan maulud berarti orangnya, bayinya, Rasulullah. Tapi kalau maulid waktu lahirnya itu 9 atau 12 Rabiul Awal. Kenapa Rasulullah yang diperingati maulidnya? Dari 25 nabi dan rasul, 24 selain Rasulullah yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, dipilih ulama yang 25 nabi dan rasul, disaringlah 5 orang terbaik pilihan yang disebut dengan ulul azmi. Jadi dipilih 5. Dari 5 itu disaring lagi, maka muncullah 2 nama. Yang pertama adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kedua adalah Nabiullah Isa alaihi salam. Rasulullah diperingati kelahirannya dengan Maulid, sedangkan Nabi Isa diperingati kelahirannya dengan Natal. Itu 2 hal. Saya harus jelaskan bertahap. Ribuan pemimpin lahir sebelum Nabi, jutaan pemimpin lahir setelah Rasulullah. Tapi yang diperingati hari kelahirannya hanya 2 orang, sisanya kematiannya. Gus Dur waliullah diperingati haulnya kematian. Guru Kiai Haji Muhammad Tahir Imam Labib yang kita peringati adalah haulnya, tahun kematian. Gus Dur, Soeharto, Soekarno, semua Habibie, kemudian para ulama, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Hasballah, Kiai Hanif Bangkalan Madura, semua ulama yang kita peringati adalah kematiannya. Tapi kebalikannya, Rasulullah tidak diperingati kematiannya, tapi justru yang diperingati adalah kelahirannya. Kenapa terbalik? Penting saya sampaikan ini. Rasulullah, kenapa kita memperingati dan ulama menetapkan bahwa kita peringati kelahirannya Rasulullah? Karena kita selalu yakin bahwa Rasulullah tidak pernah wafat untuk umatnya. Orang yang mengatakan Rasulullah wafat, maka sesungguhnya dia keliru ketika dia mengucapkan dalam salatnya, Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dalam kaidah nahwu sharaf, kalimat alaika itu adalah muhatab. Tidak akan dibaca seseorang salam assalamu alaika kecuali yang disalami itu hadir di hadapannya. Ia datang ke depan hakiki, ada muberesan lagi nabita dari kode hadir. Salam kepada Rasulullah itu banyak. Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Habiballah, Assalamu alayka ya Nabi Allah, Assalamu alayka ya Sayyidi, Assalamu alayka ya Aba Ruh. Karena bapaknya ruh kita adalah Nurul Muhammad. Bapak kita yang di dunia, Bapak sekalian, itulah yang melahirkan ibu dan bapak kita yang di dunia. Tapi bapaknya itu adalah Muhammad. Namanya disebut dengan sebutan Ahmad. Kalau kita bukan Ahmad, alif, ha, mim, dal. Berdiri itu simbol alif, ruku itu simbol ha, sujud itu simbol mim, duduk itu simbol dal. Makanya tulisannya Ahmad. Orang yang berdiri, ruku, sujud dan duduk di dalam sholat sebenarnya menghadirkan nurnya Rasulullah. Makanya terkoneksi sebenarnya itu, Pak. Kalau kita mau pakai lafaz, itulah orang dulu bilang Nur Muhammad sepanjang, Muhammad mas sepanjang. Ada yang baca, padahal itu simbol lafziah. Nur Muhammad itu disebut Ahmad, sedangkan Muhammad itu adalah lengkap. Makanya kepala itu huruf mim,
pikul huruf mim, kaki huruf dal, tulisannya Muhammad. Jadi tubuh yang Muhammad, kemudian sholat yang Ahmad. Jadi yang mau angkat tahu mas supaya tetap rokok sujud, nama si ini Ahmad dengan Nur Muhammad. Jadi ia biasa tahu. Yang kemudian sampainya ternyata karena hilang Ahmad. Kan banyak versi nanti. Cuma saya tidak terlalu jauh membahas. Saya diminta agak ditambah durasinya, mohon maaf. Saya ini sudah jam 9, insya Allah semoga sebelum jam 10 kita bisa selesai. Nah, tidak usah terlalu lama Pak, yang penting ada yang kita bisa bawa pulang. Selain songkok dengan telur. Saya sebenarnya tadi tunggu-tunggu Pak Camat untuk memberikan mungkin selesai saya ceramah Pak. Jadi saya sisakan waktu Pak Camat ya. Insyaallah. Pemerintah harus hadir di tengah-tengah kita. Silaturahmi dengan pemimpin itu adalah salah satu hal yang dianjurkan oleh Rasulullah. Jadi jangan ulamanya saja, tapi harus ada umarah. Masyarakat harus bersilaturahmi untuk mengikat ini. Tadi saya tidak lupa menyampaikan salam takzim saya kepada ibu-ibu majelis taklim yang saya tidak tahu yang banyak macam seragamnya. Ini tapi ada yang warna-warna ungu ini pasti satu barisannya. Ibu-ibu Pak kalau sudah bergerak selesai persoalan. Bapak-bapak itu tinggal bertanya kalau tunggu apa yang dimakan. Kalau ibu-ibu mulai belanja sampai selesai persoalan, dia semua yang ngurus. Makanya wanita itu diangkat derajatnya oleh Allah setelah Rasulullah datang. Maka sungguh sangat saya mengatakan celaka wanita yang tidak bersyukur terhadap kehadiran Rasulullah. Yaitu makun Indonesia diangkat. Orang Arab itu ada istrinya sampai 20. Bayangkan, 20 istri. Ada yang sampai 60. Makanya turunlah ayat fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna. Ini penghafal Al-Quran ada di depan saya pasti hafal. Tapi hati-hati kalau pakai ayat tidak tahu tafsir. Langsung fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna. Kalau menikah harus langsung 2 perempuan. Ya, ayat itu kan bilang masna. 2. Jadi jangan 1. Menikah itu kiri kanan harus perempuan. Kalau anggap ayat ini sebagai perintah menambah istri. Ulama sebagian ahli tafsir mengatakan ayat ini sebenarnya perintah mengurangi istri, bukan menambah. Bukan menambah. Karena dia sebut 2, 3, 4. Kalau tidak mampu adil cukup 1. Kenapa dia sebut 2? Kenapa bukan 1, 2, 3, 4 atau cukup 1? Kenapa dia langsung sebut 2? Orang yang banyak istrinya dikasih tahu istrimu cukup 2. Kalau masih kekurangan 2, 3. Kalau tidak 4. Tapi kalau tidak mampu berlaku adil cukup 1. Berarti ayat ini perintah mengurangi istri bukan menambah. Tapi ustaz pakai untuk menambah istri. Itulah tafsir. Makanya banyak versi kalau tafsir. Iya. Saya tidak mau permasalahkan ini. Kemudian Rasulullah yang paling pertama diciptakan oleh Allah adalah nurnya. Sebelum ada makhluk di muka bumi ini, yang paling pertama Allah ciptakan adalah nur. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Kitab itu belakangan. Al-Quran, Taurat, Injil, dan Zabur itu belakangan. Yang ada pertama, qad ja'akum minallahi, telah datang dari Tuhanmu. Nur itulah yang dimaksud dengan Nur Muhammad. Ini ayat. Kemudian Rasulullah sempat ditanya, ya Rasul, kapan engkau diangkat menjadi nabi? Apa jawaban Rasulullah? Sebelum Adam diciptakan. Makanya Nabi Adam pertama lahir jasadnya, tapi nurnya
Rasulullah itu Nabi Adam berasal dari situ. Makanya likulli syai'in min nuri Muhammad. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini itu sumbernya dari nurnya Rasulullah. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul makhluk. Seandainya bukan engkau Muhammad, tidak ada yang saya ciptakan di muka bumi ini. Makanya makanan, telur, kue, kambing itu dari nurnya Muhammad. Inilah ilmunya orang tua dulu yang tidak banyak makan obat. Kalau mau makan kambing, melo iman rebebe, komelo iman rebebe, ada rasa. Jadi jangan kita lupa sekarang makan kambing, like dan video ini ke media sosial kalian agar apa yang ada dalam video ini diketahui juga oleh orang-orang di sekitar. Bagaimana caranya? Sebaik-baiknya ilmu bila bermanfaat bagi orang lain. Karena dia dari Nur Muhammad. Kodami Pak bicara lagi. Polok ko Nur Muhammad ipancani. Polok ko matoka Nur Muhammad ipancani. Tama ko pasiruntu inur na nabinta ko jadi bakura. Ada ni. Tapi yang tidak tahu bahasa Bugis sama Alhamdulillah. Saya dapat ijazah langsung ini dari Ketua ICA, Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah. Kita pak 10 orang tidak selesai. Orang Arab biasa 2 orang itu 1 kambing bisa habis. Tapi tidak kena kolesterol. Kita langsung Pak Mami langsung mata anak cakupnya. Sudah makan kambing langsung leher bagi. Wah. Makanya langsung pakai salami. Ini ilmunya makan dulu. Saya bongkar dulu sedikit supaya kita tidak takut makan kambing. Kunci yang kedua, kalau tidak ingin deta melo nasolari watakaleta, baik itu makanan maupun penyakit, kuncinya ikuti Rasulullah puasanya. Berpuasa pada hari kelahiran. Ini kunci. Karena Rasulullah ditanya, mengapa engkau berpuasa hari Senin? Rasulullah mengatakan, karena hari Senin saya lahir. Seandainya Rasulullah lahir hari Rabu, maka dia akan puasa hari Rabu. Seandainya Rasulullah lahir hari Jumat, maka dia akan puasa hari Jumat. Cuma kebetulan Nabi ditakdirkan lahir hari Senin, maka dia puasa hari Senin. Perintah puasa di situ adalah puasa hari kelahiran, tapi bukan puasa hari Senin. Saya sedikit jelaskan ini. Makanya kalau bapak ibu lahir hari Selasa, puasa hari Selasa. Itu mengikuti Rasulullah puasa pada hari kelahiran. Siapa yang berpuasa pada hari kelahirannya itu puasa diraka. Tidak ada penyakit yang bisa merusak tubuhnya. Termasuk kanker, kolesterol, asam urat itu tidak kena. Itu hikmah itu Pak luar biasa. Ini puasa hari kelahiran. Kan Nabi ditanya, engkau lahir hari apa? Nabi tanya, kenapa puasa hari Senin dan Kamis? Hari Senin karena hari Senin saya lahir dan di situ wahyu pertama turun. Hari Kamis karena pahala disetor kepada Allah. Nah, kalau kita lahir hari Rabu, puasakan hari Rabu. Itulah sunnah mengikuti Nabi berpuasa pada hari kelahiran. Tapi bilang, waduh Pak Ustaz, man rasa nak dia tulis sini ngapa biwa puasa? Bagaimana hukumnya? Nah saya lahir hari Rabu, tidak masalah. Ulama kita dalam kajian ilmu hadis itu sudah jelaskan. Siapa yang berpuasa pada hari Senin, maka dia puasa sunnah hari kelahiran Nabi. Tapi siapa yang berpuasa pada hari kelahirannya, maka dia mengikuti Nabi berpuasa sebagaimana dia berpuasa pada hari kelahirannya. Sampai di sini saya pelan-pelan dulu supaya agak dimengerti. Kalau cepat nanti tidak paham. Nanti juga ustaznya disalahkan, wah ini aliran baru lagi. Enggak. Itu dari dulu, cuma kadang kita pencerahan tak sampaikan. Langsung bilang puasa Senin, Kamis. Hari Kamis. Oh hari Ahad. Hari
pahala di store. Orang yang berpuasa dihukumi orang yang bersyukur. Salah satu tanda kesyukuran puasa. Kalau kita di Wonogulio sama di Sidrap, Pak. Kalau syukuran makan-makan. Kalau Nabi bersyukur puasa. Itu bedanya. Beda sedikit. Sama-sama syukur. Makanya kenapa Nabi puasa di 10 Muharram, hari Asyura? Karena Nabi Musa dibebaskan dari Fir'aun. Tanda kesyukurannya Nabi puasa. Rasulullah puasa hari Senin karena tanda kesyukurannya dia lahir hari Senin, maka dia puasakan. Jadi bukti kesyukuran puasa. Kalau kita makan. Mana yang berat kira-kira? Makan atau puasa? Hah? Puasa. Oh iya, kalau gitu kita balik sedikit. Saya mengambil analisis lain. Tanda orang yang bersyukur itu ada 4. Yang pertama puasa, yang kedua sedekah, yang ketiga meningkatkan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Yang keempat mendoakan. Doa, istilahnya orang bersyukur itu bisa dengan doa. 4 hal ini silakan lakukan salah satunya. Cari yang paling mudah. Makanya Pak, ada satu sunnah saya sering minta, jangan lupakan memanggil orang pergi sholat. Pak, itu pahalanya kecil. Kecil sekali. Manggil orang datang sholat, Pak, itu pahalanya kecil. Karena dihitung hanya waktu dia sholat. Selesai sholat harus berulang lagi. Tapi manggil orang untuk makan gratis, itu pahalanya 40 hari tidak terputus. Makanya ada salah satu sunnah, Pak, yang sebenarnya dilupakan. Sunnah mentraktir orang. Jangan lupakan itu. Kenapa? 40 hari makanan yang kita makan baru habis di dalam darah. Dan setiap orang itu sujud, sholat, dan membaca Al-Quran dan melakukan kebaikan, kita didoakan oleh malaikat rahmat. Maka dari situlah orang tua dulu ketika dia syukuran, dia memberi makan. Makanya Menteri Bola Baru ini baca doa. Kami gitu. Mau masuk Ramadan baca doa. Karena 40 hari dalam bulan Ramadan, kalau sebelum masuk Ramadan dia baca doa, selama 40 hari dia bisa dapat berkah dan doa mereka. Sehingga anak-anaknya itu tidak belajar agama terlalu tinggi, tapi rata-rata mereka itu sukses. Karena berkah doanya para malaikat. Sekarang Pak, wah susah. Ini sekarang mulai bergeser. Makanya tadi saya sebenarnya tidak mau menyerahkan sertifikat ke anak-anak penghafal, harus takzim kepada gurunya. Ilmu itu ada 2, Pak. Ada ilmu berkah, ada ilmu logika. Ilmu logika dipelajari secara langsung, masuknya ke akal. Ilmu berkah itu masuk ke dalam kalbu dan itu tanpa pelajaran. Tapi min ladunna ilma, Allah yang mengajarkan langsung. Anak-anakku yang belajar Al-Quran, saya dapat nasihat dari Gus Baha. Pernah dapat satu nasihat itu dari Gus Baha. Beliau disampaikan begini, nasihat beliau: hati-hati anak kecil dikasih menghafal Al-Quran, karena itu tanggung jawabnya besar. Itu kata beliau. Anak kecil yang dikasih menghafal Al-Quran itu tanggung jawabnya besar. Karena kalau dia tidak bisa menjaga adab dan akhlaknya, berarti gurunya meletakkan Al-Quran di tempat kotor. Itu bahaya. Saya ulang supaya tidak salah paham. Bahwa hati-hati mengajarkan Al-Quran kepada anak yang masih kecil. Karena bisa saja engkau meletakkan Al-Quran di tempat yang kotor ketika dia tidak bisa menjaga adabnya. Muliakanlah Al-Quran dan simpanlah di tempat-tempat yang mulia. Dan orang mulia itu karena adabnya, bukan karena kecerdasannya. Ini tidak salah. Tapi di satu sisi, anak yang masih kecil itu segar otaknya. Daripada mereka pikirin salah. Orang tua kan bilang, wah, pada gini maka apalah Ustaz. Nah mereka dipikirin salah.
Kan begitu. Anak-anak kita begini masih segar otaknya, maka dahulukanlah mengajarkan akhlak dan adab-adab Al-Quran sebelum mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita. Kenapa? Ketika anak kita adabnya bagus, Al-Quran akan tinggal. Dan saya kasih tahu, yang hafal Al-Quran 30 juz kemarin sudah simaan, sudah store kepada gurunya. Sekarang proses kedua, jangan sampai kau tidak store kepada Allah pemilik Al-Quran. Kalau kau store ke guru akan hilang. Namanya saja di store toh. Kalau ada di store pasti hilang, habis karena sudah diserahkan. Kemarin sudah simaan, maka yang hafal 30 juz tadi, sholat sunnah, khatamkan Al-Quran di dalam sholat supaya Al-Quran masuk ke dalam kalbu. Itulah orang yang memiliki Al-Quran. Kelak ketika dia wafat, dia tidak hafal Quran karena bisa saja dicabut, tapi dia sudah bisa bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Aku sudah simaan kepadamu ya Allah ketika aku sudah hafal Al-Quran. Penghafal Al-Quran yang pernah menghatamkan Al-Quran dalam sholat pasti bacaannya masuk. Tapi kalau dia hanya jadi imam baru dia baca, didengarkan suaranya hanya dari tenggorokan ke mulutnya. Imam Abu Hanifah 2 kali menghatamkan Al-Quran sehari semalam, 1 kali di luar sholat dan 1 kali di dalam sholat. Ini ilmu yang saya sampaikan kepada anak-anakku. Anda ini bersyukur ada guru kita yang mengajarkan hafalan-hafalan Al-Quran. Saya sendiri pribadi kasih tahu, saya sampai kelas 3 SMP belum bisa mengaji, padahal saya di pesantren. Bersyukurlah, saya hanya bisa ngaji karena doanya ulama. Makanya saya bilang ada ilmu yang tidak dari kepala tapi muncul dari qalbu. Takzimnya kalian ke guru-guru kalian, cium tangannya para guru-guru kalian, maka di situ ada curahan berkah yang diturunkan oleh Allah. Ketika santri tidak lagi mencium gurunya, tangan gurunya, maka tunggu akan hancur ilmu. Saya sampaikan yang hadir di sini, kalau ada anak keluar dari pesantren, selesai di pondok, lama baru menikah, atau lama tidak bisa dapat pekerjaan, berarti ada masalah dalam hidup. Pasti ada gurunya yang digigit-gigit. Ada. Ketika engkau keluar tidak dapat jodoh, lama menjanda, lama menjomblo, maka ketahui bahwa ada masalah dengan guru-guru ketika di sekolah. Ada 3 orang. Yang pertama, kalau kau mau hidupmu baik, 3 orang. Hayat sama orang tua, takzim kepada ibu bapa yang melahirkan engkau. Yang kedua, takzim kepada ibu bapa yang menyerahkan anaknya kepadamu. Yang ketiga, takzim kepada ibu bapa yang mengajarkan kepadamu walau harfan 1 huruf. Itu guru-guru. Jika engkau takzim kepada 3 orang ini, maka ketahui hidupmu akan berkah, kehidupanmu lancar, dan ingat matimu pun dalam keadaan husnul khotimah. Tapi kapan kau bikin jengkel gurumu lihat? Mengapa Pak? Tak sampai. Jangan karena pesantren masalah kehidupan dan itu masuk masalah itu kasih masalah si guru. Itu sudah teliti lama. Makanya saya itu Pak paling takut sama guru saya sampai hari ini. Kalau saya dimanapun saya ketemu di Madura itu Pak, kalau anak santri naik motor, gurunya ada, dia kesing ke motornya, matikan mesin baru berdiri begini di jalan. Nanti lewat gurunya baru jalan lagi. Itu takzimnya ke ulama. Tapi apa yang terjadi Pak? Hafalan-hafalan para santri di Madura itu luar biasa. Itu lari ke dalam. Makanya ilmu itu harus dipelihara. Saya wasiatkan kepada anak-anak ini masih muda. Anda ini Al-Quran berjalan. Anda ini Al-Quran berjalan. Dimanapun Anda menginjakkan kaki, bumi itu akan berzikir. Maka Masjid Aswaya Wonomulyo selama masih ada penghafal Al-Quran ini, maka bala akan dijauhkan. Karena Allah yang janji, inni ahammu bi azabi falamma ra'aital umur al-masajid wa julasa'il Quran wa bildanil Islam. Saya ingin menurunkan bala di kampung ini, tapi saya tarik kata Allah. Kenapa? Yang pertama,
falamma ra'aital umural masajid, karena masih ada orang yang memakmurkan masjid. Yang kedua, wa julasail Quran, anak-anak orang-orang yang dulu membaca Al-Quran. Selama ada yasinan, ada bacaan suratul kahfi, kita baca, ada yang dulu di sini mengaji, maka itu ditarik pala. Yang ketiga, wabil dalil Islam, anak kecil yang belum paham agama datang ke masjid dan teriak-teriaknya anak kecil, kata Nabi, adalah pembuka pintu rahmat. Makanya kalau ada anak kecil ke masjid, Pak, teriak-teriak jangan marah. Kecuali mamanya yang teriak-teriak. Iya. Saya pernah ikut maulid di Jawa. Anak-anak kecil, dia masih kecil, 7 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Itu memang disiapkan telur khusus, disuruh berebut. Itu disiapkan telur. Jadi kalau kiainya sudah mau baca doa, langsung dikopi anak-anak, silakan. Jadi dia langsung berebut telur, kiainya berdoa. Kenapa? Teriakan kegembiraan anak karena mendapatkan sesuatu, membuka pintu rahmat dari langit. Maka berdoalah engkau orang-orang dewasa, karena Allah akan mengijabah doa. Kita lain. Berdoa anak-anak perebutan, waduh habis telur. Aduh jangan jatuh. Itu. Makanya kalau paham ya, saya kan kalau anak-anak berebut telur saya tidak pernah. Kita kan datang maulid itu. Cuma ya ketoma-toma lagi telur ijabah aja. Ya. Kita kan datang maulid, tapi ya kodok lebih bahaya. Maulud asli, maulud palsu. Kalau ada di double bahaya, Pak. Jika semua maulud, toma-toma lagi telur. Kami tematu boleh keperang. Tapi segala sesuatu yang disandarkan Rasulullah pasti orang cinta. Pasti orang cinta. Coba kalau ada orang kita kasih telur masak 1 biji, pasti dia marah. Betul naso. Upakan tunda kok kasih di balik telur ciki. Tapi coba kasih telur maulid, pasti dia senang. Dan selama saya maulid, Pak, belum ada saya dapati, mudah-mudahan tidak ada. Belum ada saya dapati orang cabut bambu telur itu ada yang tertusuk matanya. Padahal kalau menurut akal sehat, orang yang berdiri di belakangnya ketika dia tarik begini itu akan tertusuk ke matanya. Dari ribuan peristiwa maulid itu tidak ada yang kita temukan. Kalau ada ustaz bilang ada ditusuk matanya cerita mati. Karena ulama kita mengatakan yang sudah dibacakan salawat itu Nabi sudah doakan. Sampai hari ini saya meyakini itu, Pak. Makanya telur itu obat. Ambil itu telur, Pak. Telur maulid itu sudah dibacakan salawat tadi. Ambil itu. Karena Rasulullah yang bilang, siapa yang bersalawat kepada aku, maka dia terkoneksi dengan aku. Kan itu dia. Ambil itu, Pak. Tapi jangan berebut. Cuma di bawah ini, Pak. Banyak sekali. Ada juga uang. Itu uang 5.000 lagi. Padahal orang tua dulu, kenapa batang pisang? Karena batang pisang itu simbol sifat Nabi. Lurus, tidak ada yang bengkok. Ada batang pisang bengkok? Tidak ada. Lebih rojo daripada majengkok. Itu perintah kepada pemimpin dan penjual. Alam puko. Kami itu. Tapi dia Pak Palu makalasi. Itu lah kowono hukum yang kamu. Kalau di sini salah jujur semua. Ya, itu di kuncinya, Pak. Tanto bata orang sa malam ko basikal din sa bagat lang akawali mo na sa bata to nga musari ni lo ko tama presiden si Pak Nawai nali maniawai na mega kigunan na lo pada nali bancay. Artinya kau berdiri lalu lurus, makanya orang bugis itu kalau mau merantau dikasih kaca baca. Abu Bakar tatul dulu. Ali tatul di atau Usman di aliyoku Umar di Madrid nasa dipuri Nur Muhammad baraka doa la ilaha illallah kumpai. Dan dia baca-baca pakaian Abu Bakar tatul dulu, ku artinya jalankan kejujuran. Itu Abu Bakar as-Siddiq. Ali atau ku artinya urus agama. Nanti rezekimu akan ikut Usman di sebelah kiri. Ada lagi nomor suka apa itu najo agama.
Coba, kalau ada orang tanam padi, rumput ikut tumbuh. Tapi coba tanam rumput, padi tidak tumbuh. Kan begitu. Maka urus agama, nanti Allah yang mengurus dunia. Fakulik malu berbuat. Cuma kita banyak stres karena kita mengurus urusannya Allah. Urusan manusia cuma dua, Pak: berusaha dan berdoa. Kesimpulan terakhir serahkan ke dia. Kita mau urus yang terakhir, makanya stres. Modalnya segini, kalau disedekahkan 2.000 kurang lagi, ya itu sudah. Kikir pelit, seke, seka, raka, waka, keke. Itu kan di situ. Makanya jangan coba-coba kikir. Orang yang pelit, lihat kehidupannya. Allah kan katakan, ada orang yang beramanah, saya berikan kesempatan, tapi dia bersedekah, maka saya titip rezeki kepadanya untuk diserahkan ke yang lain. Tapi ada orang yang saya titipi, tapi dia tidak keluarkan, maka saya berhenti menitipkan kepadanya. Sama dengan Pak Camat, Pak Bupati. Kalau ada orang pembagi sembako nak kasih dan bagikan semua, oh amanah ini orang, yang mau dikasih lagi bantuan kalau ada dan dia bagikan. Tapi kalau ada orang dikasih 10 dan 2 tidak bagikan, nanti dah lama pasti tidak yang mau kasih itu, maka hasil. Allah juga begitu, dia beri amanah ke kita untuk, makanya disuruh bersedekah, pancinglah supaya datang. Nah begitu gitu. Apalagi kalau menjual, nah 1.000 penjual ada di pasar Wonomudio. Kita jual Indomie, di sana jual Indomie, di sana jual Indomie. Kenapa itu? Pembeli tidak datang ke kita belanja Indomie, dan tadi dari sudut pasar dari sana di jalan. Siapa yang arahkan ke tempat kita belanja dan berapa ada Indomie baru? Itu karena Allah sudah tetapkan rezeki. Jangan kita marah-marah bilang, oh, maka tarangannya masih jadi. Boleh memang masalah-masalah. Maka sih baca-bacaan yang nanti aku gue. Kau masih lihat dia tuh. Tapi itu kan betul? Iya. Tapi ada 21 yang menghalangi rezeki. Siapa yang melakukan itu, maka rezekinya bisa tertolak 40 hari. Ada di kitab Imam Saroni. Pertama, menggunakan pakaian yang dipakai sebagai lampu. Jangan sekali-kali handphone dilangkan ke baju, kacamata tidak tarik begini. Maksud mereka biasa buka kiri nampak mau dasar depan mendekat. Itu menolak rezeki 40 hari. Membiarkan jendela terbuka sampai maghrib. Itu jin akan masuk dan menolak datangnya rezeki. Sandar di daun pintu, itu juga pantangan. Menyapu di malam hari, menyapu keluar. Jangan coba-coba, karena malaikat rahmat itu akan keluar. Makanya ulama dulu mengatakan kalau mau menyapu di malam hari, sapu ke dalam, jangan sapu keluar. Jadi dari luar kau sapu ke dalam, baru kau kumuh, baru kau simpan. Kenapa? Karena jangan menyapu dari dalam keluar, karena itu akan menghalangi rezeki. Kemudian yang kelima, jangan bersisir dengan sisir yang patah. Itu lima dicin itu mungkin. Kalau diisi najakan atau tidak pakai mobil. Ada itu Pak, pantangan betul itu kalau orang cari rezeki. Ini bahaya. Jangan makan bari di tempat ini. Jangan membiarkan tempat air kita di rumah itu kosong. Itu akan menghalangi rezeki. Kalau jual-jualan kita tidak lancar apa, biasa ada lancar berhenti lagi, kemungkinan ada salah satu yang tidak lakukan. Pantangan. Jangan memotong kuku selain hari Senin, Kamis dengan Jumat. Itu pantangan. Sebenarnya Rasulullah sudah ajarkan, termasuk wanita, termasuk orang yang susah rezeki itu, lihat cara makannya. Kalau ada orang makan, Pak, menyeberang tangannya ke depan mengambil makanan, itu berat rezeki. Biasanya kan begitu, kayak eskavator. Padahal ada di depannya. Siapa yang makan yang hanya ada di depannya, tidak melangkah tangannya ke yang lain, maka malaikat yang akan mengantarkan rezeki. Itu kunci. Kalau kita keluar, jauh besar, lalu besar. Itulah kenapa Nabi sangat melarang kita makan dengan tangan melangkahi makanan yang lain. Itu habis.
Perempuan kalau makan itu Nabi perintahkan jangan bunyi. Kemudian bibirnya tertutup. Ya kumake, kita tutup itu letak. Kalau masukkan makanan buka, kemudian kalau mulutnya itu menutup bibir. Janganlah. Tidak boleh. Ada kalian Bu, kalau istri perempuan makan dengan menutup bibirnya, pada saat mengunyah makanan, suaminya itu pasti sadar. Karena selalu merasa pengantin baru. Itu ilmu. Kemana nih? Kamu tunggu lagi berita apa? Kalau apa? Kamu jangan apa-apa. Ini tak boleh paham. Ini ilmunya orang tua. Itu hikmahnya hadis Pak luar biasa. Di bawah umur. Ya. Semua. Kenapa Rasulullah melarang kita masakan akidah dikasih pedis? Suruh masak dengan masakan yang manis. Karena pasti anakmu tidak akan dibenci orang. Jadi kita ingatkan kembali, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar ilmu yang kita dapatkan dalam video ini bermanfaat juga untuk orang-orang ambil di tulang sekitar itu kita. bungkus dengan kulitnya kemudian tanam supaya anakmu tidak kena penyakit kulit. Itu kan hikmah semua. Tapi ini yang kita tidak lakukan. Iya. Kenapa ada angka-angka Pak? Saya kemarin sempat tanya ke Beruntak. Dapat betul. Lah, orang tua dulu ilmunya sudah sampai ke situ. Kita anak belakangan selalu protes. 7 bulan kandungan syukuran, 7 hari kelahiran akikah. Kenapa 7? Kalau sempat tambah 7 hari. Kalau belum sempat tambah lagi 7 hari. Kenapa selalu 7? 7 tahun, 7 tahunan. 7 tahun umurnya anakmu ajarkan sholat. 10 tahun pukul kalau tidak sholat. Karena dia menghadapi 7 tahun kedua 14. Kalau ada anak istiqomah salat sampai 14 tahun, tidak usah kau suruh lagi sholat sampai dia mati. Tapi kapan dia bolong-bolong sampai 14, sampai mati kau selalu suruh. Itu ilmu. 7 tahun umurnya anak masuk SD. 7 tahun kemudian masuk SMP. 7 tahun kemudian masuk perguruan tinggi. 7 tahun kemudian mulai mencari rezeki. 7 tahun kemudian lihat keadaannya. Kalau di bawah 43 tahun dia kaya, maka dia akan kaya ke atas. Tapi kalau di bawah 43 dia tidak kaya, begitulah kehidupannya sampai dia wafat. Itu sudah ditakdirkan. Itu hitungan. Makanya 21 tahun disuruh menikah sampai 25. Kalau ada orang tidak menikah di atas 25, maka dia malas menikah sampai 35. Itu kunci. Jadi jangan menyesal orang tua. Kalau anaknya disuruh menikah dia tidak mau. Kalau sudah lewat 25, karena puncak syahwat menikah ada di 21 sampai 25. Lewat dari itu akan mundur. Kalau laki-laki, kalau perempuan kan menunggu. Makanya ibu-ibu kalau sudah bikin anak, bacakan sholawat dan inna a'tayna supaya anaknya cepat laku. Ini ilmunya. Perhubungan itu diatur. Ulama kita menyampaikan siapa yang berhubungan sesudah sholat duhur, sebelum atau sesudah sholat subuh, maka anaknya pasti kuat agama. Kau tidak suruh sekolah pesantren, dia akan sekolah pesantren. Kalau sudah duhur. Kenapa sudah duhur? Itu ada hadis Nabi. Ketika engkau ingin masuk ke dalam kamar ibu bapakmu di siang hari, ketuk pintu. Itu isyarat yang orang tua tidak paham. Kenapa bukan malam? Coba. Kenapa bukan pagi? Kenapa disebut di siang hari? Itu perintah ke kita bahwa di situ ada waktu paling bagus berhubungan. Guru Profesor Dr. Arifudin, Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bone yang lalu, ketika pengantin baru ketemu langsung sama Guru Profesor Dr. Quraisy. Apa wasiatnya Guru Pak Quraisy kepadanya? Nurudin, kalau kau mau melahirkan anak yang cinta ilmu, cinta agama, berhubungan ada 2 waktu.
sudah duhur, sebelum dan sesudah subuh. Itu wasiat Pak Prokuresi. Saya ceramahkan di Bone, lalu sudah mengatakan, Pak Ustaz, saya teringat pengantin baru Pak Prokuresi yang sampaikan. Jadi jadwalnya pura lorong. Ia di pura isa, sabar. Pada di antara pesantren ini dulu itu boleh ada pengantaran. Ini kunci. Tapi Pak Ustaz sudah lewat ini, bikin lagi. Gampang kita. Bikin lagi, wah, tidak bisa dijadi. Gampang, kasih lagi ke Bapak. Selesai persoalan. Tapi perempuan tidak mau. Makanya ibu kalau tidak mau diceraikan sama suaminya, ilmunya gampang, Pak. Ilmunya Aisyah itu punya ilmu yang diajarkan langsung Rasulullah. Makanya seringkali Aisyah mereka mengambil sisa minumannya Nabi dia minum, karena di situ ada rahasia. Siapa yang meminum sisa minuman suaminya di subuh Jumat pertama setiap bulan, dia bacakan inna a'tainakal kautsar, maka tidak ada istri yang diceraikan oleh suaminya melakukan itu. Saya kasih tahu kunci. Bu, caranya begini. Subuh Jumat pertama setiap bulan Hijriah. Kayak Jumat pertama di bulan Rajab, Jumat pertama di bulan Sya'ban, Jumat pertama di bulan Rabiul Awal. Itu subuhnya. Bikinkan air panas suami kita, teh atau kopi atau susu, aduk mengikuti alat tawaf. Baru letakkan sendok di tengah, jangan angkat. Pada saat masih air berputar, bacakan inna a'tainakal kautsar, baru angkat sendok itu kalau sudah berhenti berputar. Kasih ke suami kita dia minum. Sisanya kita minum sambil membaca inna a'tainakal kautsar. Itu tidak akan diceraikan oleh suami. Itu ilmunya. Makanya bapak-bapak saya kasih tahu, kalau mau selamat habiskan kopi di subuh Jumat. Saya kasih ilmunya dong. Sebenarnya laki-laki itu gampang sekali, Bu. Stresnya akan hilang ketika dia tidur di paha perempuan. Kulit yang paling lembut di perempuan itu adalah paha. Mengapa Rasulullah ketika menunggu waktu sholat, kadang 10-20 menit lagi, justru dia tidur di paha istrinya. Karena tidur di paha istri 10 menit itu mengalahkan 2 jam di tempat tidur. Itu sudah diteliti, Pak. Kalau suami baring di paha istrinya 3 menit paling tinggi dia sudah tidur. 3 menit. Tapi caranya itu digaruk sedikit kepalanya, karena ujung saraf itu kan rambut. Digaruk begini. Baringkan kemudian garuk sedikit. Itu menghilangkan stres. Paling cepat. Kalau perempuan, sandarkan istri di dada sebelah kiri. Kalau orang mau melahirkan dan merasakan sakit yang sangat, sandarkan dia di dada suaminya sebelah kiri, maka 40% rasa sakit itu akan hilang. Dan itu sudah diteliti oleh dokter. Rasulullah ajarkan, tapi mereka tahu melalui mana baginena bisa diwami. Jadi ahli hisab. Starestopa. Itu kuncinya. Sebenarnya kan dalam kehidupan ini itu nih Pak. Makanya ibu saya minta jaga suami teman-teman. Dulu itu Pak orang cuma curi sandal, curi emas, curi sepeda. Sekarang suami juga sudah ada mencuri. Ini kepengalahkan yang kuat. Apalagi itu jandai, bahaya lah. Iya, masuk ke kamar, pakai baju seksi, pakai celana pendek, baru melihat diri begini. Ambil HP, pasang tongkat, nyalakan lampu, baru main TikTok. Aku pengen dimanja. Sudah. Goyang-goyang. Datang pemuda melihat, oh ini ada ini kesepian. Dia bikin TikTok juga. Aku ingin memanjakan. Ketemu dia.
laki-laki hati-hati. Iya. Perempuan sekarang bahaya kok. Karena 1:7. 1 laki-laki, 7 perempuan. Kalau ada yang menikah 1, 6 tidak dapat bagian. Jadi gak ada janda. Makanya Rasulullah ajarkan baca bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli 7 kali di waktu maghrib, 7 kali di waktu subuh, supaya Allah yang menjaga keluarga. Itu kuncinya. Gampang juga kalau laki-laki mau dikasih pizza sama istrinya, tidak bakalan melihat kemana-mana. Yang penting servisnya bagus. Iya, aja terlampah iman rezeki. Nah banyak perempuan semua COD. Iya, mau makan kue COD, sedikit-sedikit COD. Makanya suaminya selingkuh sama tukang COD. Iya. Tapi tidak ada di Wono di sana tuan. Iya. Semua pakaian di laundry, jangan. Mesti ada yang kita cucikan suami. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan setiap air yang mengalir dan menetes di pakaian yang kau cuci untuk keluarga itu adalah ampunan dosa di sisi Allah. Itu penting. Suami servisnya perbaiki. Apalagi kalau dia mau ikut, oh sudah. Bahaya itu kalau laki-laki ini sakit ya Pak, otaknya itu error. Iya. Ya netre syahwat naranewe, otaknya itu tidak berfungsi sebelah. Kayak dia sih mau kita pasar. Ayo saling. Iya. Jangan coba-coba tolak permintaan suami. Makanya kuncinya selalu kata Rasulullah rahmatan lil alamin. Kita harus menjadi rahmatan lil alamin. Kalau saya rahmatan lil alamin bahasa ugi nama gampang. Ayat kasus saya itu pada taruh itulah rahmatan lil alamin. Bu Imam, ayat kasus saya mampunya. Mak baca ciar rokok makal ambil baca. Lagu-lagu manjajima. Angka dimana tete maknya tete untuk dari mau pada rokok. Sisa nama sampai jadi di kunjung pembacaan. Manjajima makal ambil bacaan. Tapi makmumnya aja tersusai bu imam. Apa itu dua ayat nama cimang itu maknanya. Betulan rokok no. Kayak begitu. Lakai aja tersusai dedeta. Disuruh macamnya dia di balanca. Bayi ini ada tersusai lantai tak makuk jadi jamban. Saya pernah diwasiatkan kalau mau berhubungan istri mau memberikan permintaan jangan berhubungan karena anakmu pasti akan mencaci untuk nanti. Ya komelo kiki anak tamak bali-bali. Kalau mau berhubungan kemudian munculkan permintaan. Agak ketemu sama aku dari kakak pada ini lampu itu tangan di pertama. Yang itu anak kecil. Jangan sekali-kali. Mak bali-bali anak aku. Kuncinya Pak. Yang paling parah, jangan berhubungan ketika istri sangat ngantuk. Kenapa? Anaknya tidak bisa bicara itu sampai 7 tahun baru bisa bicara. Ini yang baik. Ajak tonda berhubungan ke sholat lagi, bodoh anak teman-teman. Maliwasan ini alasan. Itu kuncinya. Maka berhubunganlah di saat kondisi baik. Ini yang bahaya. Dan kawan berhubungan dengan cakap. Dia memang bicara dengan mata muka. Dan itu lagi autis. Ya, tapi itu kalau ini, jadi makanya saya wasiatkan. Servis suami baik-baik bu, kita akan memilih pintu surga mana yang kita mau masuk. Jaga sholat baik-baik, jaga syahwat, kemudian minta takzim kepada suami. Ketika suami ridho, maka Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, engkau akan memilih pintu surga mana saja yang kau akan masuk. Itulah wanita pakai. Laki-laki bu belakang, tunggu dulu baru diproses. Kalau perempuan bisa selamat. Tapi yang main TikTok itu tidak selamat. Tidak ada di sini main TikTok. Nah, tahu sama urusannya orang. Nasihat itu bakal ikan di Pindrang. Ada si Anu sakit kepalanya di Jakarta. Sakit perutnya si Anu di Kalimantan. Itu sakit giginya di Makassar. Padahal ada suaminya yang cerai di rumahnya tidak tahu. Urusan mana risau.
Sekalian atur balik ke Perak. Semua ikut dia masyarakat langsung masuk Jakarta. Bapak di sini ada ke mana? Maka di laki jamak-jamak di sana. Tuli HP mana urus. Ini banyak terjadi. Apalagi pasang-pasang saya banyak sekali. Dia bilang, aku menyesal, hatiku sedih, seumur hidup tidak bisa terbalas. Hancur aku, baru bikin lope-lope pecah. Langsung ada komen, sabar saya. Karena memang saya sabar kita. Cari-cari perhatian, ternyata ujung-ujungnya kucingnya yang mati. Kan banyak sekarang begitu. Hati-hati ibu. Ada masalah, jangan upload di media sosial. Karena di situ awal kehancuran rumah tangga. Makanya kalau ada orang saling upload foto istrinya berduaan, berarti itu laki-laki saling lupa istrinya. Karena saling di-upload, makanya saling lupa. Yang suami-suami tidak pernah upload foto istri, itu tidak lupa istrinya, selalu ingat. Jadi tanda suami yang setia, yang tidak pernah upload foto istri. Kalau sering upload, itu yang tukang lupa. Tapi kuncinya bukan gampang. Ada satu saya kasih tahu. Ini terang, sudah saya tahu. Ini saya kasih tahu. Kalau kita makan sama suami, jangan jauh dari kanan. Mestinya itu sisanya ada yang kita makan. 4 sunnah yang sering dilupakan. Mandi bersama dengan pasangan. Itu sunnah. Makanya Aisyah itu paling tahu tata cara mandi junubnya Rasulullah. Karena sering mandi sama Rasulullah. Yang kedua, jalan berdua sambil bergandengan tangan. Yang sering ke pengantin baru. Kalau sudah ada anaknya, dia ayo lama gitu. Iya. Dia sudah makan. Untuk pengantin baru, namun ada cina, saya katakan jangan tahu. Jadi saya kuat. Apa sore itu? Di mana saya kuat? Begitu memang laki-laki bu. Kalau baru pacaran, wah besar. Nasi goreng aku berikan saya kuat. Nasi goreng saya donat dia. Bagaimana perusahaan saya dia. Sisa dapur mak bayi yang ada di Marakan tidak pegawai kami masuk. Dapat sore beda dan rasa tiga minggu kita pertama mana kita. Ini yang banyak. Dan kadang-kadang suamiku begini Pak Ustaz. Sebenarnya semua laki-laki begitu. Semua. Casingnya aja yang beda. Iya. Makanya saya usahakan, tapi Rasulullah mengajarkan itu tadi. Makan bersama supaya kuat, minum sisa suami supaya kuat ikatan. Kalau mau jalan, lihat muka. Salam, baru cium tangannya. Baca doanya Nabi Adam ketika pertama kali ketemu Hawa di Jabal Rahmah. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni wa tusna alaihi. Itu dalam Quran surah Taha akhir ayat 39. Itulah yang dibaca Nabi Adam ketika pertama kali sama Hawa di Jabal Rahmah. Tapi ada yang lebih bagus, salawatnya Nabi Adam ketika dia menikahi Hawa. Itu 11 kali sholat pada Nabi. Cari itu. Yang tunasa ke pandita, salawat nikah bakti. Kesapa itu. Ia berhubungan kita sebelum berhubungan nabaca. Insyaallah barakah itu lebih. Tadi dia wafat dulu di madrasah roda di Pak Guru. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Itulah tadi ceramah yang penuh hikmah yang dibawakan oleh Guru Ustaz Muhammad Yusuf SOS MA. Ada banyak amalan yang bisa kita amalkan di dalamnya, dan ada banyak hikmah yang bisa kita petik. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini ke media sosial kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhirul kata, akhirul kalam. Subhanallahu ni'mal wakil, ni'mal mola wa ni'mal nasir. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.